Om Swastiastu, yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Igede Eri Sastrawan SPD. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri 2 Negara. Pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023 pada materi menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak. Pada asana. Tangan jadi. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kok lemes sekali nih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, ya. Apa kabar hari ini? Ya, sehat ya semuanya? Sehat. Untuk hari ini kita akan belajar kembali, melanjutkan materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, kemudian Pak Erica juga tadi sepintas semua anak bisa hadir ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Jadi tidak ada yang tidak sekolah, semua sudah hadir. Kemudian berikutnya saya lihat ini saking semangatnya nih bukunya sudah di atas itu ya. Saya lihat juga kelasnya sudah bersih. Jadi kelengkapan belajarnya sudah siap saya lihat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Gimana? Sudah siap belajar? Ya. Sudah. Oke, sudah. Kemudian berikutnya untuk menumbuhkan semangat kalian begitu ya. Nanti kita doa dulu, setelah itu baru ada ice breaking sedikit. Ya, minta tolong ketua kelasnya Era, tolong pimpin doa. Yang lainnya mohon berdiri. Ya, silakan. Baik, untuk memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Era. Silakan duduk. Yang lainnya tetap berdiri. Ya, kita yel-yel dulu ya. Kan biasa nih tiap belajar yel-yel di sekolah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Anak Semandan, sehat, cerdas, dan berkarakter. Oke, terima kasih. Boleh, silakan duduk. Boleh, silakan duduk. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa ya, variabel acak, gitu ya, pengantar-pengantar awalnya, bagaimana menentukan variabel acak. Hari ini kita akan melanjutkan tentang menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan distribusi peluang binomial. Ya, suatu percobaan acak. Jadi, kembali ada kaitannya dengan variabel acak. Bedanya adalah dia akan menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang terkait dengan distribusi peluang binomial. Ini adalah materi matematika peminatan di kelas 12. Ya. Kemudian, nah, kita akan flashback kembali. Ini adalah materi prasyaratnya yang sebenarnya sudah kalian pelajari sebelumnya, pada saat pertemuan sebelumnya. Saya ingin mengingatkan saja, ini adalah persepsinya. Masih ingatkah kalian tentang variabel acak diskrit, kemudian variabel acak kontinu, dan bagaimana cara menentukan peluang? Siapa yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa? Oke, sebentar. Kita mulai dari Bintang. Saya akan mencoba menjawab yang saya ketahui tentang variabel acak diskrit. Jadi variabel acak diskrit adalah variabel yang memiliki himpunan yang dapat dihitung secara pasti jumlahnya. Jadi kita kalau yang diskrit itu kita bisa ketahui jumlahnya itu secara pasti. Baik, terima kasih Minta. Tadi tangan dulu. Kita lanjut yang kedua, variabel acak kontinu. Ada yang bisa? Siapa? Variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu, variabel kontinu. Ya deh, Mira boleh, Mira.
Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Berikutnya yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan peluang. Ya, jadi peluang ini kan hal yang paling mendasar dari semua proses itu. Siapa yang bisa? Siapa? Ya udah dari tadi nih mau jawab. Silakan, Vera. Silakan ya. Baik, izin menjawab Pak. Jadi untuk menentukan peluang suatu kejadian itu menggunakan rumus CA sama dengan NA per NS, yang dimana NA itu merupakan banyaknya kejadian per ruang sampel. Iya, terima kasih. Baik, Pak Eri memberikan penekanan sedikit ya. Yang pertama dengan variabel acak diskrit, seperti yang disampaikan oleh Bintang, ya itu dapat diukur, dapat dihitung, ya jelas, ya kita bisa menentukannya. Kemudian variabel acak kontinu itu nilainya berkesinambungan seperti yang disampaikan oleh Mira, berkelanjutan dia, ya tidak dapat dihitung karena banyaknya komponennya. Dalam istilahnya kita bisa sebut sebagai tak hingga dalam matematika. Kemudian tadi juga sudah dipertegas oleh Hera, menentukan peluang suatu kejadian, gimana caranya? PA sama dengan NA per NS. Artinya, banyaknya suatu kejadian dibagi dengan banyaknya dari ruang sampel. Baik, oke. Kita lanjutkan terkait dengan motivasi belajar. Nah, ini adalah salah satu masalah kontekstual. Ini adalah pentingnya materi yang kita pelajari hari ini. Ali mendapat tugas mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 10 soal dengan 4 opsi. Ini bisa saja 4 opsi, A, B, C, D atau A, B, C, D, E. Ali hanya menebak jawaban setiap soal. Pertanyaannya adalah tentukan peluang Ali menjawab soal yang paling banyak 3 soal. Ya, ada 2 cara. Cara yang pertama dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana, dengan manual. Yang kedua dengan menggunakan rumus distribusi binomialnya. Apabila kita menggunakan konsep distribusi binomialnya, rumusnya, penyelesaiannya jauh lebih sederhana ketimbang kita menggunakan dengan cara yang manual. Saya lanjut. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial dengan benar. Artinya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan distribusi peluang binomial dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya dengan benar. Jadi kalian nanti bisa membedakan kapan dia akan menggunakan distribusi peluang binomial biasa, kemudian kapan dia akan menggunakan distribusi peluang binomial kumulatif seperti itu. Ya, ada 2 hal yang akan kita pelajari. Nah, pada pembelajaran kali ini, Pak Eri menggunakan model problem-based learning, artinya pembelajaran berorientasi masalah. Sebelum mulai belajar, Pak Eri ingin mengetahui sekarang bagaimana, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi prasyarat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita mulai permasalahan yang pertama. Sudah ada, bisa dilihat. Suatu besaran yang peroleh dari hasil percobaan yang nilainya tidak tunggal disebut dengan apa? Silakan, acukan. Kita mulai merespon. Tunjukin ke sini. Yang berikutnya inilah materi tentang konsep variabel acaknya, menentukan variabel acaknya. Sebuah tim terdiri dari 8 anggota. Variabel acak X menyatakan banyaknya laki-laki dalam tim tersebut yang dapat dibentuk. Silakan. Saya mulai merespon. Tunjukin ke sini. Prioritas yang pertama untuk mengetahui materi prasyaratnya, Pak Eri pikir sudah hampir bisa, bahkan lebih dari 95% bisa menjawab pertanyaannya. Tadi sepertinya Sentano dengan Adi salah melihat soal atau terlalu tercepat ya mengerjakannya, atau terkecoh bagian mana yang dimaksud dengan nilainya pasti atau bagian mana yang nilainya berkelanjutan, seperti itu. Ya, sip, terima kasih. Kemudian selamat untuk yang pertama, Depra. Paling cepat menyelesaikannya. Tepuk tangan buat Debra dulu. Ya. Kemudian tadi ada Mai juga, kemudian ada Mas Sinta, ada Mira juga di pertemuan yang tadi. Nah, anak-anak yang lain jangan berkecil hati. Saya lanjut ke teknik penilaiannya. Ya, ada 3 aspek yang akan saya nilai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah afektif. Afektif ini apa? Sikap ya, sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran. Khususnya adalah dimensi gotong royong. Ada 3 subelemennya. Yang pertama adalah bekerja sama, kemudian peduli sosial dan
berkolaborasi. Jadi nanti kalian 3 aspek itu saya harapkan bisa maksimal dilaksanakan. Yang berikutnya adalah psikomotor. Psikomotor itu apa? Keterampilan. Nah, khusus untuk pembelajaran pada hari ini, Pak Eri akan fokus pada keterampilan kalian dalam melakukan presentasi. Karena selama ini pembelajaran Pak Eri temukan cenderung ada beberapa anak saja yang mendominasi pembelajaran. Ya, harapannya nanti bukan hanya anak-anak yang tadi aja yang angkat tangan yang bisa menjawab, tapi anak-anak yang lain juga bisa maksimal dalam melaksanakan pembelajaran, terutama dalam presentasi. Bisa menjawab, tapi presentasinya kurang. Atau belum bisa menyampaikan pada teman-temannya. Nanti harapannya tolong dipikirkan siapa kelompok yang anggota kelompok yang ke depan yang mewakili. Nanti silakan dipresentasikan dengan baik dengan cara yang paling sederhana yang kalian pikir bisa. Kemudian harapannya adalah teman-temannya bisa mengerti dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah kognitif. Jadi kognitif ini yang dimaksudkan adalah nilai itu adalah tes formatif di akhir pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran Pak Eri akan memberikan tes dalam bentuk uraian, pakai kuisis juga. Jadi dengan menggunakan TPACK, ada soal hot juga di sana, high order thinking skill-nya. Diperhatikan baik-baik. Nanti TPACK-nya akan menggunakan kuisis, kemudian nanti Pak Eri juga akan menggunakan mode kertasnya. Jadi kalian akan menjawabnya secara manual juga di kertas. Ini adalah pertanyaan pemantiknya. Jadi ini adalah pertanyaan yang akan menggiring ke materi yang akan kita pelajari di awal. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan variabel acak binomial? Yaitu materi dasarnya. Yang kedua, bagaimana cara membedakan percobaan binomial atau bukan percobaan binomial? Ya. Kemudian yang ketiga adalah, sebutkan beberapa contoh percobaan binomial yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang akan kita lakukan. Yang berikutnya, saya akan menampilkan sebuah video, jadi silahkan ditonton. Ini adalah orientasi masalah. Ya, salah satu aplikasi materinya adalah melakukan tendangan penalti ya. Itu. Kemudian untuk mempermudah kalian memahami materinya, ya, Pak Eri akan memutar sebuah video pembelajaran. Ini TPACK juga ya. Ini video pembelajaran sebenarnya saya buat sendiri, sudah lama ya itu. Oke, ini adalah video pembelajarannya. Inilah satu dua langkah per kejadian sukses dalam kurung X. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Ya, dalam pengerjaannya nanti silakan dimaksimalkan. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, untuk distribusi peluang binomial, kalian harus paham, satu, materi kombinasi. Sudah ya, diajarin ya? Ya, sudah diajarin di matematika wajib. Kemudian di sini ada bentuk pangkat, ya, polinom. Ya, jadi kemudian ada pangkat juga yang dikurangi nanti. Hati-hati, ingat kalau dalam perpangkatan, pembilang dipangkatkan, penyebut dipangkatkan. Untuk mengefektifkan waktu, silakan membentuk kelompok, kemudian nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan kerjakan. Ya, gabung-gabungin aja deh kelompok. Ya, itu gabung jadi satu, mundurin, ya adik, mundurin jadi satu. Saya lihat juga sudah ada cowok-cowok, ada cewek-ceweknya. Kemudian berikutnya heterogen dari segi kemampuan, karena Pak Eri juga sudah punya datanya, siapa anak yang cepat belajar, siapa anak yang, lambat belajar, saya sudah lihat juga ada di sini. Nanti silahkan dimaksimalkan. Kemudian saya juga sudah mengklasifikasikan atau mengelompokkan anak-anak yang bisa menjadi tutor sebaya di kelas dalam kelompoknya. Nanti tolong dibantu teman-temannya dalam satu kelompok menyelesaikan permasalahannya, apalagi anak yang lambat belajar bisa didampingi dan bisa mempresentasikannya nanti, itu lebih baik lagi. Ya, sudah ya. Kelompok yang pertama saya beri nama kejadian. Kemudian kelompok yang kedua saya kasih nama ruang sampel. Kemudian yang ketiga adalah variabel acak. Kemudian yang terakhir adalah peluang binomial. Jadi silahkan nanti saya akan menyebutkan nama kalian. Kelompok satu adalah kejadian, ruang sampel, kemudian variabel acak, dan peluang binomial. Baik, untuk mempermudah kalian melaksanakan pembelajaran pada hari ini, saya akan membagikan LKPD kepada kalian.
silahkan nanti dimaksimalkan bagaimana cara proses pengerjaannya, manfaatkan literasi digitalnya, manfaatkan buku ajarnya, manfaatkan media di internet dan sebagainya untuk proses pembelajaran. Silakan diambil. Ya. Ya, untuk pengerjaannya silahkan dibuka dulu, dibagi-bagi dengan temannya karena terbatas. Saya juga sudah mengirimkan file dalam bentuk PDF-nya di WhatsApp grupnya. Silahkan dimaksimalkan itu, bisa menggunakan itu di sana. Kemudian untuk video yang tadi, video pembelajarannya, kemudian video tentang orientasi masalahnya, Pak Eri juga sudah berikan kemarin kan di WhatsApp grupnya. Jadi saya yakin sudah dipelajari dengan maksimal begitu. Ada pertanyaan sebelum kita diskusi? Ini kan ada banyak nih Pak, boleh nggak kita ngerjain acak? Boleh, silakan diacak. Ya, ingat jawabannya diberikan di awal. Misalkan ada 4-5 anggota dalam satu kelompok, silakan bagi aktivitasnya. Saya buat ada 4 aktivitas di sana, atau kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Nah, nanti itulah yang dibagi sama temennya. Oke, siapa yang akan presentasikan, siapa yang akan mengerjakan. Oke, kita pertanyaan dulu. Berikutnya, Pak Eri akan melakukan pembimbingan penyelidikan untuk individu ataupun kelompok. Ya, jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan di masing-masing kelompok terkait dengan pengerjaan LKPD, pengoperasiannya, silakan. Ada yang bertanya? Siapa mau dulu? Baik, untuk mencairkan suasana biar kalian nggak tegang, kita ice breaking sedikit dulu ya. Silahkan fokus, boleh balik badan atau gimana biar nyaman semuanya. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 5 kali, tepuk 4 kali, 8 kali, tepuk 5 kali. Oke, sudah? Kita fokus sekarang ke mempresentasikan hasil karya atau unjuk kerja kalian. Oke, yang pertama siapa mau? Siapa mau? Cuman 2 kelompok? Oke, sip. Ya, biar semua kebagian ya. Kita akan urutkan dari proses aktivitasnya, mulai dari kegiatan 1, kegiatan 2, 3, dan 4. Baik, dari tadi nih kayaknya kelompok kejadian boleh deh untuk yang pertama. Silakan. Presentasi kelompok pertama adalah dari kelompok kejadian terkait dengan permasalahan di aktivitas 1 atau kegiatan 1 di LKPD-nya. Oke. Silakan, siapa yang mau presentasi? Selamat pagi semuanya. Hai. Saya dan teman saya dari kelompok kejadian akan mempresentasikan hasil kegiatan pertama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu kan dari video itu buatlah pertanyaan terkait permasalahan yang muncul dari informasi tayangan video tersebut. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan variabel acak binomial? Yang kedua, bagaimana cara membedakan percobaan binomial atau bukan binomial? Yang ketiga,
Sebutkan beberapa contoh percobaan binomial yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh Mas. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu tuliskan hipotesis dari jawaban atas pertanyaan yang kalian kemukakan. Yang pertama, label acak binomial yaitu variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh percobaan binomial. Yang kedua, percobaan binomial memiliki syarat. Yang pertama, percobaannya dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaannya bersifat saling bebas dengan pengembalian. Yang ketiga, memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses atau gagal. Dan yang keempat, ulang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan beberapa contoh percobaan binomial yang sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu seorang anak yang melakukan sekeping uang logam sebanyak 3 kali dan seorang anak yang melemparkan sebuah dadu sebanyak 7 kali. Sudah cukup. Kita lanjutkan ke aktivitas 2 atau kegiatan kedua. Siapa yang mau jawab? Ya? Cuman 3 kelompok 1 nggak jawab. Oh bisa. Ya udah biar semua ya. Oke, ruang sampel, kelompok ruang sampel. Silakan ke depan. Baik, untuk presentasi yang kedua akan disampaikan oleh kelompok ruang sampel. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya dengan saya dari kelompok ruang sampel akan mempresentasikan mengenai kegiatan 2. Untuk soal yang pertama, yaitu Arman memilih 6 orang dari sebuah tim beranggotakan 6 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Arman mencatat banyak laki-laki yang terpilih. Di sini kita disuruh menentukan apakah mana soal yang merupakan percobaan binomial atau bukan. Nah, untuk soal yang pertama ini, karena sudah jelas tidak berulang, maka untuk yang pertama itu bukan percobaan binomial karena tidak ada pengulangan. Bisa ditulis di bagian mana? Itu di dalam pemilihnya tuh. Oh, bukan. Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu Dani melemparkan bola ke dalam keranjang sebanyak 4 kali. Dani mencatat banyak lemparan bola yang masuk ke dalam keranjang. Di sini itu ada Dani melemparkan sebanyak 4 kali. Yang jelas itu ada pengulangan, berarti dia binomial. Termasuk percobaan binomial karena dilakukan secara berulang. Dan ada 2 kesempatan ketika Dani melemparkan, yaitu dia sukses dan tidak, dia masuk atau enggak ke keranjang itu. Lalu dia bersifat bebas, yaitu dengan pengembalian dan peluang setiap kejadian itu. Lanjut untuk nomor soal 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Oke, jadi yang nomor 3 itu Sandra melemparkan sebuah dadu sebanyak 10 kali dan Sandra mencatat semata dadu ganjil yang muncul. Jadi yang nomor 3 ini termasuk binomial karena dia sudah dijelaskan ada pengulangan sebanyak 10 kali dan juga ada percobaan ini termasuk saling bebas dan ada pengembaliannya. Jadi di sini juga ada peluang gagal dan tidak gagalnya. Dikasih di bagian belakang. Oke, dan untuk yang nomor 4, Fitri mengambil 5 lampu satu persatu tanpa pengembalian dari kotak berisi 4 lampu hidup dan 8 lampu mati. Fitri mencatat banyak lampu hidup yang terambil. Yang nomor 4 ini bukan termasuk binomial dan karena sudah dijelaskan tanpa pengembalian. Di bawahnya. Baik, terima kasih Dinda. Terima kasih Meli. Untuk yang dipresentasikan oleh kelompok 2, bagian 1, 2, 3, 4, ada pertanyaan? Iya, silakan Mas Indra. Ya, mau bertanya untuk yang nomor 4, kalau misalnya itu dikembalikan, apa dia termasuk binomial? Silakan, dijawab. Siapa yang jawab? Indah. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan pertanyaan kalau dia dikembalikan, dia binomial atau enggak? Kalau dia dikembalikan, itu berarti dia binomial. Karena bisa jadi yang dia kembalikan itu yang terambil lagi. Jadi dia berulang lagi. Terima kasih Dinda sama Meli untuk presentasi yang pertamanya. Kasih tepuk tangan dulu.
Oke, sudah cukup. Kita lanjut ke kegiatan ketiga, aktivitas ketiga. Siapa yang mau coba? Oh, yang sudah-sudah jangan lagi. Yang sudah-sudah. Berikutnya boleh deh, kelompok variabel acak boleh. Siapa yang mau duluan? Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, di sini kami kelompok variabel acak akan menjelaskan mengenai kegiatan ketiga. Iya, silakan. Baik, untuk yang A akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada fungsi distribusi binomial, di mana setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Misalkan, P menyatakan adalah peluang yang sukses, dengan Q peluang yang tidak sukses maupun gagal. Nah, di sini maka hasil dari P ditambah Q sama dengan 1 karena sudah dijelaskan peluang kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan yaitu Fx sama dengan B yang mencakup X, N, dan P sama dengan bisa dituliskan kombinasi N, X dikalikan dengan peluang suatu kejadian pangkat X kalikan Q pangkat N min X. Oke, silakan. Yang pertama, fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan D, maka peluang paling banyak D kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan FD sama dengan P X kurang dari sama dengan D sama dengan kombinasi MX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X dari X sama dengan 0 sampai D. Dari soal di sini kita sudah ketahui N-nya itu 10 dan kemudian X-nya kita dapatkan 3 ya, yaitu 0, 1, dan 2, di mana dari soalnya kita sudah lihat Ali mengerjakan soal paling banyak 2 soal. Artinya Ali itu bisa tidak mengerjakan soal 1 pun, mengerjakan soal 1 dan mengerjakan soal 2. Nah, kemudian diketahui juga P-nya 1/4. Nah, itu diketahui dari karena Ali hanya menjawab 1 soal dari 1 jawaban dari 4 opsi, yaitu A, B, C, atau D. Makanya 1/4. Kemudian Q-nya diketahui dari 1 dikurang P, yaitu 3/4. Bisa kita desimalkan seperti yang ada di papan. Nah, kemudian untuk menjawabnya menggunakan rumus Fx sama dengan binomial X N P sama dengan kombinasi Nx dikali dengan P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Jadi, tentukan peluang Ali menjawab soal paling banyak 2 soal. Itu adalah P X kurang dari sama dengan 2, di mana F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 0,056 ditambah 0,1875 ditambah 0,279 akan menghasilkan 0,5225. Oke, panjang. Silakan, ada pertanyaan? Iya, bisa. Penyelesaiannya bisa nggak dalam bentuk desimal? Terima kasih pertanyaan Esa yang saya menjawab. Sebenarnya bisa kok jika membentuk 1/4 bukan bentuk desimal. Tapi itu akan semakin susah karena jika misalnya kita ditemukan oleh pangkat 9, di sini 3/4 pangkat 9 itu kan akan menghasilkan puluhan bahkan juga sampai jutaan. Itu akan bikin lama untuk mengerjakannya. Jadi agar lebih simpelnya kita mengubah dari bentuk desimal agar semakin mudah untuk dipangkatkan. Ada pertanyaan lagi? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan. Nah, tadi sudah berproses dari awal ya. Kalian mulai orientasi masalah di PBL-nya, kemudian melakukan penyelidikan, mengerjakan masalah-masalah di LKPD-nya, kemudian mempresentasikan hasil karyanya, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Kemudian saya mengevaluasi
pemecahan masalahnya, kita sampai di titik yang berikutnya, yaitu adalah simpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, siapa yang duluan nih? Oke deh. Hampir semua sudah kebagian ya kayak gitu ya. Ya udah, saya mulai dari Esa, boleh. Silakan Esa. Jadi yang dapat saya simpulkan itu adalah, jadi dalam suatu percobaan binomial dapat dikatakan binomial apabila percobaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Percobaan itu bersifat saling bebas atau dengan pengembalian, dan peluangnya itu ada dua, yaitu yang gagal dan sukses, dan percobaan dari peluangnya itu tetap. Oke, ya. Itu terima kasih. Pertanyaan dulu. Ya, siapa lagi yang menyimpulkan yang lain? Ya, boleh. Dinda, boleh. Baik, yang saya dapat simpulkan dari pembelajaran kali ini itu ada dua jenis peluang distribusi binomial, yaitu yang pertama distribusi binomial yang biasa, yaitu dengan rumus fx sama dengan kombinasi nx dikali p pangkat x dikali q pangkat n kurang x. Lalu yang kedua itu distribusi peluang binomial kumulatif dengan rumus ft sama dengan p x kurang dari sama dengan t, itu kombinasi t sigma x sama dengan 0 dikali sama dengan dikali kombinasi nx dikali p pangkat x dikali q pangkat n kurang x. Oke, masih pertama dulu. Saya memberikan penguatan sedikit saja. Tadi sudah disampaikan, sebenarnya ada dua kesimpulan utamanya. Kesimpulan yang pertama adalah syarat dari percobaan binomialnya. Yang pertama apa tadi? Dia harus berulang. Yang kedua dengan pengembalian atau saling bebas. Yang berikutnya adalah memiliki peluang sukses dan gagal. Dan yang terakhir adalah peluang yang tetap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ditekankan oleh Dinda dan Mas Indra tadi, bahwa peluang distribusi binomial itu bentuknya ada dua, ada yang biasa, kemudian ada yang kumulatif. Yang biasanya soalnya pernyataannya seperti ini, tepat mencetak dua guru atau melempar dua kali gitu. Jadi konsisten hanya pada komponen-komponen yang itu saja, tidak pada komponen-komponen yang lain. Tapi ketika dia kumulatif, maka dia akan menjumlahkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Indra, misalkan minimal maksimal 2 soal yang dikerjakan, atau maksimal terpilih 3 orang, yang kayak gitu ya di sana. Jadi terlihat perbedaan. Baik, karena sudah menyampaikan kesimpulan, kegiatan berikutnya adalah kita mau post test penilaian formatifnya. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah ini, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembalikan lagi tempat duduk masing-masing. Silakan. Silakan diisi nama lengkap kalian. Kelasnya adalah 12 MIPA 2. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 5 Maret ya, hari ini 2024. Oke, sudah semua ya. Berikutnya saya akan
akan memberikan apresiasi ya selama proses belajar tadi, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup, sampai kalian menyimpulkan, sampai kalian proses penilaian formatnya. Saya melihat banyak anak yang antusias. Yes. Untuk penilaian yang tadi sepintas, saya juga sudah cek di kursisnya, karena nilainya hampir rata-rata di atas 80 ya, karena sudah dari tes kalian bisa jawab, pengertiannya juga baik juga. Tapi ya, untuk mengapresiasi aja, ada beberapa anak yang memang pengertiannya bagus. Ya, saya ucapkan sama ada Bintang, ada Dinda, juga ada Mira, Mas Indra, Mira juga Esa tadi bagus pengertiannya, dia bagus. Saya tangan dulu. Kemudian untuk pembelajaran kali ini saya rasa berbeda. Kalian melakukan pembelajaran lebih kondusif, mulai dari kegiatan gotong royongnya, kerjasamanya saya lihat bagus. Kemudian berbaginya, termasuk tulis sosialnya, termasuk keterampilannya. Nah ini yang saya kejar, aktivitas anaknya. Hampir semua anak dari ke depan mengerjakan. Tidak berbeda seperti pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kan saya ada perlahan di depan. Saya lihat juga kalian sudah mulai meninggalkan bukunya, mengerjakan secara mandiri. Saya apresiasi. Nah kemudian untuk kelompok, saya tidak bisa sebutkan karena 4 kelompoknya sudah aktif dan bisa meningkatkan aktivitas belajar. Mudah-mudahan untuk semua. Yang berikutnya kita ke refleksi pembelajaran. Ya, di refleksi ini saya ingin mendengar bagaimana menurut kalian pembelajaran tadi. Ya, dengan kata-kata kalian sendiri, apakah menarik atau tidak, atau bagian mana yang menurut kalian bagus, bagaimana yang kurang, silakan disampaikan. Untuk refleksi pembelajaran kali ini, saya ngerasa pembelajaran kali ini lebih keren daripada pembelajaran sebelumnya, karena mungkin teman-teman saya juga di sini juga jenuh ya gitu. Jadi setelah liburan kalian semakin optimis, semakin semangat lagi. Jadi tadi jadinya hasilnya itu lebih keren gitu. Gimana sih kayak ngelihatnya tuh kalian tuh kompak, di kelompok juga kalian kompak. Pas ke depan juga kalian tuh udah nggak ragu-ragu lagi untuk menjawab. Jadi kalau misalnya saya bisa kasih nilai pembelajaran kali itu 11 dari 10. Oke, silakan. Baik, untuk pembelajaran kali ini itu menyenangkan banget dengan metode pembelajaran yang Pak Eri berikan. Itu tidak membosankan, di mana kita dikasih berbagai macam variasi untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan soal. Jadi kita nggak monoton jawab soal aja, tapi kita diajak bagaimana cara berdiskusi, dan kita juga di sini tadi bermain dengan quizzes. Jadi tidak monoton kita menjawab aja, tapi kita diberikan untuk bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya, berdiskusi dengan teman-teman, dan metode pembelajaran dan yang semua diberikan itu variatif dan menarik. Jadi menyenangkan untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih refleksinya, ini akan jadi motivasi buat saya untuk pembelajaran berikutnya. Untuk berikutnya kalian akan belajar nanti materi berikutnya adalah distribusi normal. Ya, jadi distribusi normal ini berbeda dengan distribusi nominal. Kalian perlu punya tabel distribusi normalnya. Biasanya dalam penyelesaian masalah ini tidak langsung dioperasikan jawabannya, tapi di soal itu diberikan biasanya berapa distribusi normal ini, distribusi normal biasanya adalah bentuk kurva normal biasa, dan kalian akan belajar di pertemuan berikutnya. Ya, baik, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kontribusi kalian yang luar biasa, mulai dari aktivitas kelompok, kerjasamanya dan sebagainya, termasuk presentasi, diskusi tadi. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Kak Eri minta tolong kembali bicara untuk memimpin. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan teman-teman. Ya, jangan dulu, kita yel-yel terakhir dulu. Ya. Semangat pagi. Pagi, yes. Anak semangat, sehat, cerdas, dan berharga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kemudian sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang semuanya. Siang.